Halo teman-teman dari Nadif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada tutorial-tutorial program-program yang paling banyak digunakan atau paling kerap sekali dibutuhkan, terutama adalah aplikasi-aplikasi perkantoran. Kali ini saya akan membuat sebuah latihan atau sebuah materi, yaitu yang berhubungan dengan bagaimana cara membuat sebuah grafik di dalam program Microsoft Office Excel. Nah, baik bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan DR Nadif, silakan diklik lonceng notifikasinya, kemudian di subscribe channelnya agar kami mendapatkan selalu motivasi untuk membuat tutorial-tutorial yang baru tentang materi-materi yang paling sering kita butuhkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan bagi teman-teman juga yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin request atau meminta tutorial tentang materi-materi yang mungkin sulit untuk diselesaikan baik itu di kantor maupun di sekolah atau di kampus, silakan dikirim pesan pada komen di bawah dan insya Allah kami akan membuatkan tutorialnya atau materi atau panduannya. Oke, kita langsung saja pada materi, yaitu cara membuat grafik pada program Microsoft Excel. Baik, langkah yang pertama yaitu kita buat tabelnya terlebih dahulu pada program Microsoft Excel. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah tampilan program Microsoft Excel saat masih kosong. Jadi saya akan buat judul terlebih dahulu, judul tabel penjualan toko buku Sentiasa Berjaya periode Februari 2020. Kemudian merek buku. Ini kita tabelnya, kita udah masuk pada tabel. Daerah pemasarannya di mana? Misalnya daerah Padang, Pekanbaru, Jambi, Medan, Bengkulu. Oke. Nah, selanjutnya isi tabel kita isikan di bawah. Buku yang pertama yaitu Bintang Obor. Ini sampel aja ya, teman-teman. Ini sampel aja. Jadi kita isi terserah betul atau salahnya nanti terserah teman-teman yang menceknya. Sorry. Bintang Obor isi 100. Kemudian paper line 40. Paper line 100. Baik bos, 70. Ini misal. Nah, di Padang penjualannya 650. 355 misalnya, 895, 578 misalnya, 568, sorry, 568. Ini terserah aja isinya. Oke, datanya sudah lengkap teman-teman. Selanjutnya adalah kita merapikan tabel. Ini kalau dibutuhkan, tapi sebenarnya ini tidak penting ya. Namun hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, sekedar untuk mengulang materi-materi sebelumnya bagi teman-teman. Yang pertama, cara merapikan tabel ini adalah judul terlebih dahulu. Ini kita blok, ini mengetengahkan judul dari tabel.
kita blok mulai dari batas kiri tabel sampai batas kanan tabel, kemudian klik merge and center. Jadi kolom-kolom ini di mergernya digabung, kemudian disenterkan atau diketengahkan. Sama halnya dengan periode Februari tahun 2020. Nah, ini kita tebalkan di blok terlebih dahulu, kemudian klik B atau tekan Ctrl B. Selanjutnya ini di merge and center juga. Nah, ini kita ketengahkan biar rapi. Sudah teman-teman. Selanjutnya garis. Garisnya cukup gini aja. Di blok, kemudian pilih yang ini. Nah, pilih all borders. Jadi di blok terlebih dahulu seluruh wilayah tabel, klik all borders untuk bikin garisnya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat kolom merek buku ini agak kekecilan, jadi cara mengatur lebarnya memperlebar kolom. Cukup dengan double klik saja di sini. Double klik pada batas kolom pada frame atasnya. Tak tak. Oke. Nah, kolom-kolom yang lain kelihatannya juga nggak masalah, cuma pada Pekanbaru yang nggak kurang. Baik. Tabelnya sudah rapi. Satu buah yang belum, yaitu merek buku masih dipisahkan dengan garis. Di blok terlebih dahulu keduanya, tekan Ctrl 1. Ctrl 1 adalah untuk menampilkan kotak dialog format sel. Ingat teman-teman, Ctrl 1 fungsinya adalah untuk menampilkan kotak dialog format cells. Nah, begini. Di sini ada number, ada alignment, ada font, dan ada border. Garis ada pada border. Nah, seperti kelihatannya pada tabel, yang perlu kita hilangkan adalah garis horizontal tengah, yaitu yang ini. Hilang, oke. Oke, demikian tabelnya sudah siap. Jadi langkah yang pertama yaitu bikin terlebih dahulu tabelnya, yaitu yang berisikan data-data yang nantinya akan tampil atau akan masuk ke dalam grafik. Kemudian langkah yang kedua adalah setelah kita buat tabel, langkah yang kedua kita blok tabel ini, wilayah tabelnya kita blok. Wilayah tabel kita blok yaitu khusus hanya wilayah yang berisikan data. Jadi di sini ada daerah, merek ini nggak perlu. Yang penting di sini adalah yang nantinya akan menjadi legend pada tabel Anda, pada grafik Anda. Nah, kita blok, teman-teman bisa lihat wilayah blok yang sudah saya blok seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah setelah di blok, jadi yang pertama tadi adalah bikin tabel, kemudian langkah yang keduanya di blok tabelnya, langkah yang ketiga yaitu insert. Kemudian pilih grafik mana yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa pilihan grafik yaitu pada kotak atau pada kelompok ribbon charts. Yang pertama yaitu ada kolom, ada line, ada pie, ada bar, area, scatter, ada chart. Di sini masih banyak lagi, ada charts. Nah, untuk kali ini, latihan kali ini yang akan kita buat adalah tabel kolom. Saya berikan contoh hanya pada tabel kolom. Nanti kita akan coba lagi dengan tabel pie. Jadi ada tabel kolom, ada tabel pie sebagai sampel. Pada prinsipnya grafik-grafik ini tidak berbeda teman-teman, maaf. Grafik kolom maksudnya, grafik kolom kemudian grafik pie. Pada dasarnya atau pada prinsipnya grafik-grafik ini tidak berbeda. Ya, hampir sama. Data-datanya sama. Jadi tinggal nanti bagaimana atau grafik mana yang dibutuhkan. Baik, kita mulai dari grafik kolom terlebih dahulu. Grafik kolom di sini terdiri dari beberapa kelompok pilihan. Yang pertama ada 2 dimensi kolom atau 2D kolom, ada 3D kolom. Kemudian ada silinder, ada cone, ada pyramid. Oke. Jadi ada 2D kolom, ada 3D kolom, ada silinder, ada cone, ada pyramid. Nah, baik, untuk kali ini kita pilih yaitu pada 3D kolom, yaitu pada pilihan yang kedua. Pada 3D kolom, pada pilihan yang kedua, yaitu stacked column in 3D. Nah, baik teman-teman, beginilah jadinya seperti apa tampilan grafik yang kalau kita pilih adalah grafik kolom. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Di mana grafik hasil ini masih digabung dengan tabel. Jadi grafik masih berada satu sheet dengan tabel. Ini bisa kita pindahkan kalau seandainya grafik menutupi tabel, atau bisa teman-teman pindahkan ke samping kanan. Bisa dipindahkan ke samping kanan, oke. Namun
Masih ingat? Namun ingat, grafik masih digabung dengan tabel. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita pisahkan ya agar grafik ini kelihatannya lebih rapi, lebih besar dan lebih bagus. Jadi kita pisahkan sheet-nya antara tabel data dengan grafik. Caranya yaitu dengan pastikan teman-teman aktif pada desain, pada menu desain. Ingat di sini ada beberapa menu, ada banyak menu di sini teman-teman. Ada home, kemudian ada insert, ada page layout, kemudian ada formulas, ada data, review, view, design, layout, kemudian ada format. Nah, pastikan teman-teman sudah berada pada desain. Kemudian pilih switch row, setelah desain pindah ke pilih yaitu move chart. Pilih move chart. Move chart ini adalah untuk memindahkan grafik. Nah, di sini ada dua pilihan. Grafiknya akan dipindahkan ke new sheet, yaitu sheet baru. Teman-teman bisa ganti nama sheetnya di sini. Misalnya grafik kolom. Oke. Nah, nama sheetnya jadi grafik ini nantinya akan dipindahkan ke sheet baru, yaitu nama dari sheetnya adalah sheet grafik kolom. Nah, sekadar untuk diketahui, sheet kita saat ini terdiri dari 3 sheet, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nanti akan ditambahkan satu sheet lagi, yaitu dengan nama grafik kolom. Bagaimana dengan opsi yang kedua, yaitu object in. Object in ini maksudnya adalah grafik akan berfungsi atau berperan sebagai objek in, yaitu di dalam sheet 1 atau sheet 2 atau sheet 3. Jadi kalau objek in yang teman-teman pilih sama hasilnya nanti dengan kondisi yang sekarang ini, yaitu grafik berada satu sheet dengan sheet data. Baik, karena kita bermaksud tadi akan memindahkan grafik ke sheet baru, berarti pilihan kita adalah new sheet, kemudian kita beri nama grafik kolom. Selanjutnya klik OK. Nah, beginilah tampilannya teman-teman. Begini tampilannya. Nah, langkah selanjutnya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan di sini. Kemudian dari membaca grafik pun teman-teman bisa baca dengan jelas, yaitu di bawah ini ada berupa kategori, yaitu kategori Padang, kategori Pekanbaru, kategori Jambi, kategori Medan. Jadi yang di bawah ini namanya adalah kategori atau kategori eksis. Nah, yang di samping kanan ini namanya adalah legend, teman-teman. Namanya adalah legend. Yang di sebelah kanan ini namanya adalah legend. Sebenarnya antara legend dengan kategori ini bisa teman-teman ganti. Ya, bisa legend yang berfungsi sebagai kategori dan kategori berfungsi sebagai legend. Caranya yaitu dengan klik switch row column. Switch row or column. Klik. Nah, teman-teman bisa lihat yang tadinya berfungsi sebagai legend adalah merek buku atau jenis buku, sekarang telah berganti dengan nama kota. Nah, jadi kategori pun juga telah berubah. Yang tadinya adalah nama kota, sekarang yang menjadi kategori adalah jenis-jenis bukunya. Nah, inilah yang dimaksud dengan legend dan kategori eksis atau horizontal kategori eksis. Kalau ini vertikal, teman-teman, ini vertikalnya. Nah, selanjutnya kita akan coba memasukkan judul. Ya. Kita akan coba memasukkan judul. Kita beri judul ini grafik. Kita beri judul grafik ini. Yang pertama, jadi biar nanti teman-teman tidak keliru, kalau kita klik di luar ini maka menu-menu di atas ini akan berubah. Menu-menu yang ada di atas akan berubah. Jadi teman-teman tidak perlu bingung kalau misalnya pilihan-pilihan menunya berbeda dengan yang ada di monitor teman-teman. Ya, kalau klik bebas di sini. Teman-teman tinggal klik di dalam, klik, nah akan kembali menu-menu tersebut. Nah, kemudian seperti yang tadi, grafik saat ini sudah berada di dalam grafik kolom, yaitu sheet grafik kolom. Nah, ini di bawah. Ada grafik kolom, ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, selanjutnya tujuan kita adalah memberi judul. Untuk memberi judul, teman-teman perlu klik terlebih dahulu yaitu menu layout, kemudian pilih
chart title, layout, chart title untuk membuat judul grafik, layout, kemudian chart title. Pada chart title juga ada 3 pilihan. Yang pertama non. Kalau non ini nanti juga bisa digunakan untuk menghilangkan kembali judul yang sudah terlanjur kita bikin. Jadi kalau ada judul yang sudah terlanjur dibuat, menghilangkannya dapat dipilih non. Kemudian ada center of early title. Center of early title berada di atas. Nah, seperti ini. Berada di atas namun masih berada di dalam wilayah grafik. Perbedaannya dengan above chart, grafiknya nanti akan digeser ke bawah dan judul berada di atas. Dan mungkin barangkali inilah yang kita butuhkan agar grafik tidak ditutupi oleh judul. Nah, jadi pilihannya adalah chart title kemudian above chart. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mengganti isi dari judul ini. Kalau tadinya kita bikin judul adalah penjualan toko buku Sentiasa Berjaya. Oke, tekan enter teman-teman. Untuk menambah baris ke bawah, kemudian periode Februari 2020. Nah, judul sudah selesai kita buat dan teman-teman bisa lihat sendiri ada beberapa perubahan yang sudah kita lakukan. Yang pertama tadi adalah mengganti posisi antara kategori horizontalnya dengan legend. Kemudian perubahan yang kedua kita bikin adalah judul, pembuatan judul. Jadi perubahan yang kedua adalah judul. Kemudian perubahan yang ketiga yang akan kita buat adalah keterangan. Keterangan dari kategori horizontal atau horizontal axis namanya, atau dan juga keterangan dari vertical axis. Jadi keterangan dari horizontal axis ini dari horizontal axis dan keterangan dari vertical axis. Caranya adalah sama halnya dengan cara pembuatan judul tadi. Terlebih dahulu kita klik dalam wilayah grafik. Selanjutnya adalah klik menu layout dan axis title. Jadi ada axis title. Di sini ada primary horizontal axis title. Primary horizontal axis title adalah untuk pembuatan keterangan yang berada di bawah. Kemudian untuk primary vertical axis adalah keterangan untuk di samping kiri yang vertical axis. Nah, kita terlebih dahulu buat yang untuk kiri, yaitu primary vertical axis. Ada rotate. Ada rotate title, display rotate title, display rotated axis title and resize chart. Nah, jadi di sini nanti judul atau keterangan yang berada di sini akan diputar. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau misalnya yang kita pilih adalah rotate title. Kemudian kalau vertical title jadi seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu bingung atau ragu, teman-teman tinggal tentukan pilihannya yang mana. Ya. Selanjutnya ada lagi pilihan yang ketiga, horizontal title. Horizontal title ini akan membuat akan membuat grafiknya makin mengecil. Nah, jadi khusus untuk yang horizontal title ini, kami rasa ini akan mengganggu grafik, jadi kami tidak gunakan ini. Kami akan gunakan rotate title. Sama halnya dengan judul tadi, diklik di dalam, kemudian kita hapus. Kita hapus ini, kita ganti dengan misalnya jumlah dalam satuan rim. Nah, jumlah dalam satuan rim. Jumlah dalam satuan rim. Oke. Nah, kemudian keterangan yang di bawah yaitu axis title, primary horizontal, title below axis. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi, merek buku atau jenis buku. Nah, selanjutnya untuk mengedit masing-masing dari keterangan ini, teman-teman bisa klik terlebih dahulu dan selanjutnya pilih home. Untuk menebalkan pilih B,
Untuk menambah ukuran huruf bisa diklik di sini atau ditambah di sini juga bisa. 12 selanjutnya ini sama halnya dengan ini kita ganti aja biar bagus. Oke, 12 ini juga 12. Nah, oke, grafik akan menyesuaikan dengan sendirinya. Dan ini judul ini terserah, teman-teman juga bisa ganti jenis fontnya. Nah, begitu. Oke. Nah, selanjutnya apalagi kira-kira pengeditan yang perlu atau yang dapat kita lakukan khusus untuk grafik ini? Yang selanjutnya yaitu merubah warna. Merubah warna, teman-teman bisa ganti masing-masing warna di sini. Klik ini, kemudian atau juga bisa di format ya. Klik di sini, kemudian format. Format bisa teman-teman cari di sini. Ini untuk mengganti warna. Nah, mengganti warna jadi bebas di sini. Pilih apa aja boleh. Kemudian ini adalah garisnya. Kalau mau pakai garis, kalau tidak berarti yang dipilih adalah no outline. Kalau warna berarti yang dipilih adalah no fill. Nah, cuma teman-teman bisa lihat yang berubah hanya satu ini. Oke. Bengkulu. Bengkulu kita rubah semuanya. Maka semua Bengkulu berubah. Jadi perbedaannya kalau teman-teman ganti di sini yang berubah cuma satu buah. Tapi kalau di Bengkulu di Legend yang teman ganti berarti semuanya nanti berubah. Oke. Untuk Medan kita ganti dengan warna ini. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat perbedaannya grafik kita sekarang sudah berubah menjadi lebih menarik. Nah, selanjutnya adalah keterangan. Keterangan data label atau istilahnya data label. Jadi misalnya untuk bintang obor ya, untuk bintang obor 40 di wilayah Bengkulu, berapa nilai penjualannya? Nah, cara menampilkannya yaitu pada layout, dipilih layout, kemudian dipilih data label. Data label show. Nah, teman-teman bisa lihat berapa penjualan, berapa rim, artinya di sini adalah untuk wilayah Bengkulu. Oke. Untuk wilayah Bengkulu. Berapa banyak penjualan bintang obor isi 40 yaitu sebesar 754. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Untuk grafik untuk grafik kolom saya rasa atau kita anggap ini sudah selesai, dan kalau masih ada yang ragu silakan teman-teman tanya di bawah. Dan kemudian kita coba lagi seperti janji kami tadi. Grafik ini akan kita buat dengan terdiri dari dua jenis grafik. Yang pertama adalah kolom, kemudian yang kedua adalah pie, grafik pie. Grafik pie di sini ya pertama sama halnya dengan yang tadi, di blok terlebih dahulu wilayah tabel. Kemudian diklik menu insert, kemudian pilih pie. Nah, di sini ada beberapa jenis pilihan, apakah pilihannya nanti yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi. Untuk latihan kali ini saya akan ambil yaitu pilihan 3 dimensi. Jadi 3 dimensi pun juga terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah, ini ada penjelasannya. Yang pertama adalah exploded pie. Exploded pie. Jadi artinya pie-nya pecah. Exploded pie in 3D. Kemudian ada lagi pilihan yang pertama, pie in 3D. Ini pie biasa, kue pie biasa dalam bentuk 3 dimensi. Nah, begini teman-teman, hasilnya seperti ini. Sama halnya dengan grafik yang tadi, ini juga bisa kita acak, kita pindahkan, move chart. Nah, ini kita ganti dengan grafik pie. Grafik pie, maka ini akan pindah. Ini akan pindah. Ini juga bisa kita otak-atik di sini. Kita rubah beberapa hal di sini. Chart title bisa ditambah di atas. Chart title ini teman-teman tinggal ganti. Tinggal ganti di sini. Misalnya apa saja boleh. Atau kalau yang tadi masih sama. Penjualan buku. Penjualan toko buku Sentiasa Berjaya.
tekan enter, periode Februari 2020. Nah, kemudian Padang sebagai legend, ini adalah nama wilayah yang berfungsi sebagai legend. Kita ganti, kita tambah sedikit ukuran fontnya menjadi lebih besar supaya lebih jelas di sini. Kemudian data tabelnya kita tampilkan. Data label dulu, terlebih dulu data labelnya kita tampilkan, bisa center. Kalau center nanti data labelnya akan berada di tengah di setiap bagiannya, atau inside end. Oke. Oke. Nah, baik. Jadi inilah beberapa penjelasan tentang grafik, yaitu khususnya adalah grafik kolom dan juga Grafipy. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang ya kalau masih ada yang masih kurang paham atau ragu tentang penjelasan kami, silakan diposting di bawah atau ditulis pada komen, dan insya Allah kami akan segera membalasnya. Dan sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk menambah motivasi kami dalam pembuatan tutorial-tutorial ini. Mohon teman-teman untuk mensubscribe, kemudian klik menu lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel DR Nadif. Sekian tutorial kali ini, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.